Obrolan kita di Sapa Bali Pagi semakin menarik lagi pemirsa, karena di segmen yang kali ini saya ingin mengkhusus ke dalam terkait dengan permasalahan atau kondisi Bali saat ini. Kita mulai dari Ibu Putri dulu ya. Kalau dari Ibu Putri melihat di masyarakat, kondisi saat ini yang paling sering dialami sama Pulau Dewata Bali ini apa, Bu? Ibu kembalikan dulu ke tugas Ibu ya. Jadi PKK Nikas ujung dari tugasnya itu adalah ke keluarga. Di keluarga itu ada siapa? Ada generasi muda bangsa yang harus dijaga kesehatannya, keamanannya. Nika, Ibu mulai melihat itu ada dalam tanda kutip menurut Ibu itu ada penjajahan dalam bentuk lain yang nantinya akan melemahkan bangsa kita lewat apa? Lewat generasi muda. Sudah ada. Sebenarnya di Bali banyak sekali ada kasus pedofil. Dia seperti gunung es, di permukaan tidak kelihatan, tetapi nanti sasarannya dah anak-anak kita yang kemudian mereka akan menjadi, sekarang jadi korban, nanti akan jadi predatornya. Mereka akan menjadi pelakunya, gitu. Ya, jadi nikah. Kemudian narkoba, kemudian penyakit-penyakit menular semacam HIV/AIDS seperti itu. Jadi banyak sekali itu datangnya dari pengaruh-pengaruh di luar lingkungan adat di Bali yang kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak amankan mulai dari sekarang, itu sasarannya generasi muda. Kalau misalnya semacam narkoba, nggak mungkin generasi oldnya yang jadi sasaran, ya kan? Pasti generasi mudanya. Mulai dari mereka kecanduan, mereka kemudian menjadi pengedar. Coba bayangkan kalau generasi muda kita yang pilar-pilar penyangga bangsa sudah semua rusak sarafnya, apa yang bisa kita harapkan ke depan? Jadi nikah. Makanya untuk mengamankan itu dan juga secara umumnya mengamankan kehidupan, menenteramkan kehidupan masyarakat Bali, itu sudah saatnya, walaupun sedikit terlambat, sudah saatnya muncul sistem keamanan terpadu. Banyak pengaman yang ada, banyak institusi pengamanan, tetapi bila bergerak sendiri-sendiri seperti orang Bali bilang sampat lidi. Kalau dia ekatih dan ngeranang napi, tapi kalau sudah bersatu dia bisa berguna gitu, kekuatannya itu. Jadi memang harus begitu. Dia bertindaknya vertikal horizontal, tidak sektoral, bersinergi. Jadi kita menyatu, bisa kita membersihkan segala halangan yang ada di depan kita. Kan gitu fungsinya sampat lidi. Anika, makanya Ibu sangat berbangga sekali ketika pemerintahan Bapak Wayan Koster dan Co Aceh itu dapat mewujudkan ini. Jadi walaupun baru muncul, tetapi semuanya sudah pengalaman yang luar biasa, memiliki pengalaman yang luar biasa. Ketika dipadukan, ketika disatukan, akan bisa bergerak cepat itu ya. Nah, Nika. Jadi sehingga kepentingan Ibu adalah agar keluarga itu menghasilkan generasi muda yang sehat, cerdas, berdaya guna, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dapat terwujud. Mulainya dari jaga keamanan mereka. Jaga keamanan. Wah, saya jadi terbuka nih pikiran saya, terutama terkait dengan fenomena gunung es itu ya. Saya sendiri aja juga nggak nyangka bahwa ada kasus-kasus di keluarga gitu ya. Satu pedofil. contoh Mbak Dewi saya. Boleh. Jadi pedofil, kasus itu pasti di desa-desa. Jadi masyarakat desa lewat lembaga adatnya, lewat pengamanan adatnya, Kamtibmas, Babin Kamtibmas, Babinsa misalnya, mensosialisasikan bila ada di situ yang orang di luar warga negara adat, warga negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia sekalipun, misalnya ciri-cirinya biasanya di rumah besar semacam villa, dia hidup menyendiri di situ, tiba-tiba anak kita bermain ke situ, pulangnya bawa uang, bawa yang mungkin tidak mampu dibeli yang mahal-mahal, tetapi kemudian ada perubahan terhadap perilaku dan kejiwaan anak kita, mesti diwaspadai. Jadi pedofil itu sasarannya adalah anak-anak kecil kita, anak-anak terutama kalau yang laki-laki itu kan. Nah, jadi nikah mesti diwaspadai. Jangan kita ramah atau senang diberikan barang-barang yang mewah,
tanpa mengurangi kewaspadaan kita seperti ini Kak. Itu banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan. Kasusnya banyak terjadi di Kabupaten Karangasem, di Kabupaten Buleleng. Yang minim ini ya sosialisasi dan teknologi di sana seperti itu ya. Betul. Baik, selain kasus yang dilihat dari sektor keluarga yaitu seperti pedofil itu tadi ya, ada juga kasus narkoba nih ya. Kasus narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat lokalnya saja, tapi pembawanya itu dari warga negara asing. Kita tidak menutup mata dan juga telinga ya. Mungkin Pak Dewa bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Bali, khususnya yang sekarang ini lagi rame, Pak, yaitu adalah terkait dengan WNA nakal atau nyeleneh seperti itu. Oke. Kami lanjutkan tadi, jadi sebagaimana istilah dari Ibu tadi sampaikan ya, apa istilah lidi sapu itu. Memang itu kunci. Kita ini semua mempunyai kewenangan, tapi batas-batas. Punyai apa namanya dana, ini karena tidak pernah menyatu, susah dipakai. Akhirnya sampah ini terus bertambah. Nah ini akhirnya kebakaran kan gitu jadi. Nah ini jadi di dalam 10 Bayon itu kan masuk di sana, ditambah lagi contoh oleh Ibu tadi, itu bilang kan, semua 10 Bayon itu masuk ke sana, harus diantisipasi daerah yang paling depan. Wah pasti di desa adat itu, apakah dia di kota, desa adat kota, apalagi di kampung-kampung itu yang paling tahu. Sekarang kan lemah, polisi tidak menjangkau pengawasan sampai ke desa itu, yang ada adalah pecalang. Nah sebelum ke sana, maka kita akan menuju ke Sipandu di tingkat desa sekarang, Sipandu ini. Jadi di desa ada sampai kita sekarang namanya si adat Pukik kan ke sana. Sipandu beradat di desa adat itu bagaimana melakukan kegiatan preemptif. Pasti harus ada forum untuk diskusi, forum Sipandu tingkat desa adat. Di sanalah diskusikan yang terdiri dari sudah pasti itu adalah yang ada di sana ada Kades, Lurah, Bandesa Adat, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan potensi-potensi keamanan lainnya di sana duduk berforum, memetakan masalah apa yang ada di lingkungan kita, apakah ada yang dicontohkan ke Ibu, itu, tapi kan pengetahuannya diberikan apa itu, kan itu nanti belakang harus diberitahukan pengetahuan itu. Nah kalau sudah itu dia ini, oh begini daerah kita ini rawan di bidang ini, ternyata kita nggak mampu, serahkan, naik dia. Kan gitu kan? Nah, naik ke tingkat kecamatan forum itu di bidang preemptif, di bidang preventif, pengawasan. Aktivitas di desa itu, apalagi desa wisata berkembang itu, harus menyiapkan diri untuk mengamankan desa wisata. Karena polisi itu sangat terbatas, tidak mampu, makanya muncullah semua potensi yang ada tradisional itu pengaman. Pecalang sudah lakukan itu, sangat didukung oleh adat Bali, karena kepentingan untuk keamanan desanya. Makanya dibuat, kalau gitu pemikiran kita, pecalang itu kita latih menjadikan bantuan keamanan desa. Inilah bisa memperbanyak jumlah pengawasan. Akhirnya terkapar sampai ke puncak gunung itu tadi. Kalau Bangkamda, puncak gunung pun bukan tidak boleh datang ke sini, tapi kita awasi. Nah itu permasalahannya sekarang kan. Wah polisi kenapa polisi mana hanya satu orang Babin Kamtipmas di desa, satu Babinsa, tapi yang ada banyak itu pecalang, ada 20. Kalau itu perkuat, kita latih, kita beri pengetahuan, keterampilan, pengetahuan pengetahuan kepolisian terbatas untuk pengaturan, pengawalan Turjawali itu. Itu diperkuat, dilatih, diberikan identitas. Makanya dia sudah menjadi polisi. Nah sekarang kalau di desanya ada, dia tinggal ngetok itu. Kenapa desa itu kok rawan begitu? Berarti kepala desa dengan desa adat tidak koordinasi, pernah melihat fakta yang ada. Kalau ada sudah kita siapkan Bankamda, tolong mainkan, sudah diberikan kewenangan kepolisian, sudah dikukuhkan oleh Kapolri, diberikan kewenangan untuk melakukan Turjawali itu. Kira-kira itu intinya. Baik, berarti pecalang itu juga dilatih keprofesionalismenya ya untuk melakukan pengamanan jadi polisi di desa lah. Jadi polisi di desa. Baiklah, itu termasuk mengawasi WNA, khususnya pada desa wisata. Termasuk juga nggak sama mengawasi permasalahan yang ada di desa adat. Seperti contohnya aja nih ya Pak ya, yang masih sering terjadi saat ini itu adalah kalau ada pementasan joget misalnya, kan tuh masih ada atau susah banget untuk di stop gitu loh, khususnya untuk joget-joget pornografi. Itu pecalang juga ikut mengawasi? Jadi memang itulah saya
Dari dulu saya dengar itu ribut semua menunjuk. Gimana ini? Kenapa pemerintah tidak menertibkan? Yang tahu itu kan di desa adat. Misal pejabat itu ada di jauh, polisi jauh. Kita sudah berikan kewenangan pecalang sebagai Bankamda. Kalau menemukan itu stop. Jangan menunggu siapa lagi. Kadang-kadang banyak marah. Polisi kan datang-datang jauh, mana dia tahu. Begitu datang udah selesai itu. Karena dampaknya ya contohnya dampak dari joget porno itu kan pertama KDRT, Bu. Betul. Karena ibunya di rumah mendengar atau melihat suaminya lagi ngibing yang berlebihan itu, Langsung piring di ibunya bapaknya panas begitu, mohon maaf nih, ke rumah mau atau hubungan gitu, boro-boro itu marah dia, akhirnya KDRT. Bahayain lagi anak-anak muda kita melihat begitu muncul perkosaan atau ke lokalisasi. Itu banyak sekali ini yang tidak pernah ada yang peduli. Lihatnya seneng aja itu, setelah ada masalah baru nyalahin pemerintah macam-macam. Niki sekarang sudah Bankamda, dia udah bilang sering WA nih, sering ada pertanyaan secara pribadi, Pak Dewo gimana tuh nggak bisa, kemana polisi? Kita kan sudah berikan Bankamda. Kalau ada yang keluar pakem, itu kan melestarikan adat budaya yang baik. Videokan sebagai bukti, setelah itu bawa ke balai desa, minta identitasnya aja, pasti takut dia. Bawa kemudian besok dilanjut oleh polisi, berikan materai besok, akhirnya tidak melakukan begitu. Silakan joget, tapi kan yang indah sesuai pakem. Kurang lebih gitulah contoh-contoh. Tugas pecalang mesti tegas di sini ya, terutama untuk di desa adatnya sendiri. Kalau Bankamda, bantuan keamanan desa adat, itu mesti agama Hindu atau gimana Pak? Karena mengingat di Bali ini juga banyak pendatang seperti itu ya. Oke, Niki juga perlu sekali saat-saat tertentu. Karena khususnya daerah heterogen. Banyak contoh sekarang kan, menghindari miskomunikasi, Bankamda itu kan beda dengan pecalang. Kalau pecalang itu pasti orang Hindu, karena kegiatannya adat, agama, tradisi. Itu kalau Bankamda itu kan universal. Silakan lebih baik lagi ada anggota kehormatan menjadi anggota Bankamda. Hanya modalnya rompi aja. Itu jadi ya Bankamda desa. Kalau ada terjadi kayak di Sumber Kelompok kemarin itu, biar dia yang Mas itu kelihatannya seiman sama Mas, tolong beritahu dia yang dulu kami. Akhirnya komunikasi, Mas tolong saya juga sama-sama agama tapi kita hormati. Dia yang berkomunikasi, kalau kita nanti terjadi media lagi sosial, itu maksudnya, itu diperlukan bagi desa-desa heterogen. Ada kehormatan, berapa orang lah kalau itu ada di sana gitu. Ya, karena biasanya gitu ya Pak ya, kalau ada kedekatan secara agama, psikologis, akan lebih enak penerimaannya gitu ya, komunikasinya lebih enak. Jadi itu yang diharapkan ya. Kemudian kalau Bankamda sama pecalang ini kan beda tadi ya Bapak bilang ya, kalau pecalang ngurusin adat, budaya, keagamaan, tradisi seperti itu. Akan tumpang tindih nggak antara Bankamda sama pecalang ini? Nah itu memang banyak pertanyaan, itulah perlunya sosialisasi. Kalau pecalang udah jelas tugasnya adalah kegiatan adat, budaya, keagamaan. Kalau Bankamda sudah tugas polisi umum, justru pecalang dilatih, dia jadi pecalang terampil jadinya. Kalau dia melaksanakan tugas di kegiatan akada. Tapi kalau Bankamda, ya sudah umum, berani dia meminta KTP dari mana itu, tidak ada penolakan. Saya keamanan desa, itu. Nah makanya inilah di Bali itu kan kegiatan budaya tuh berkembang, kayak di Ubud kemarin kan. Kok sampai begitu, kok nggak ada yang merespek, sudah biarin dulu viral, beli nari, telanjang begitu, mohon maaf gitu. Kenapa tidak respek? Karena itu kurang pelatihan, itu memang kita harus sosialisasikan. Dia berfungsi sebagai, boleh pecalang di sana, kan ada kaitan dengan budaya. Bankamda lebih bagus lagi, dia umum dia. Nah itu kan dibekali semua, harus bekali pelatihan, pengetahuan. Wah, saya juga termasuk orang yang perlu disosialisasikan ya antara Bankamda sama pecalang. Nanti saya akan turun ke desa, karena itu penting banget loh. Kalau perempuan, lebih bagus lagi, sekali adalah satu perwakilan Bankamda perempuan. Itu penting banget loh untuk desa kita masing-masing seperti itu ya. Terima kasih Pak Dewa atas penjelasannya. Sebentar akan kita lanjutkan lagi bagaimana ya kira-kira penerimaan masyarakat di desa itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Sapa Bali Pagi.